pagi Pak Anton, Suster. Mohon maaf. Selamat pagi, Bu. Ya, teman-teman semua, terima kasih. Bagaimana tadi sudah persiapan belum yang lagunya? Sudah bisa disetel tadi? Saya tidak pakai background, Bu, karena jadi kayak hantu. Oh, walaupun pakai headset masih menggema ya? Kalau misalnya Seren pakai headset juga, gimana? Anto yang belum memasang headsetnya, Bu. Oh, ya dipasang dulu. Fauzan ini yang belum pakai background nih. Di sini nggak bisa, Bu. Walaupun backgroundnya hijau. Kan nggak semua setengah-setengah ini, Bu. Nggak Oh, semua. digeser no. Laptopnya. Iya, siap, Bu. Coba, Bu. Cek nggonku tak jajal nah ya lek koyo Ini masih hantu. anu, Ta. Kalau dicoba sekarang gimana? Pagi Pak, Pak Anton. Tempat saya malah kebalik tuh. Apa yang kebalik Pak? Backgroundnya itu Enggak kok, Pak, bener kok, Pak. Loh, saya kan kayak hantu, Bu. Bu, saya nggak bisa anu, Bu. Karena kan ada kabelnya Yang penting pendek, Bu. wajahnya jelas Pak Anton. Tidak seperti suster. Saya enggak usah pakai aja ya, Bu ya. tapi kok Iya. kebalik ya? Kalau di sini enggak Pak. Kalau Punya Pak Anton udah bener kok, Pak. Oh gitu ya? Iya. Tempat saya kok kebalik. Iya. Oh iya bisa. Iya Pak, mohon menunggu sebentar ya Pak. Kami cek lagu sebentar. Iya. Silakan Tanto. Dicoba Tanto. Nanti usai lagu langsung saja linknya diberikan kepada teman-teman mahasiswa ya, Suster. Sekarang atau nanti, Bu? Sekarang mau enggak, nanti aja mau coba Oh ya, lagu dulu. oke. Coba lagu dulu. Aku murah suaranya anu. Aku ngelihat sudah. Nanti berarti Pak Anton jadi dijadikan co-host ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Udah. Oh, nggih, ampun. Tanto, apakah sudah siap? Tadi sudah dicoba belum? Ya, yang wajahnya dilihat. Nah, lanjut ke yang satunya, Tanto. Baik. Berarti sudah kedengaran gitu. Paling tidak di tempat saya sudah kedengaran. Ya, terima kasih. Karena sudah 25 menit, 8.25, jadi bisa di-share-kan, Suster? Terima kasih sebelumnya. Nah, kita sambil Iya, menunggu pembicara lainnya, Romo dan Pak Hendra. Selamat pagi, Pak Yoel. Selamat pagi, Bu. Oh ya. Nah,
Oke, terima kasih Pak. Ini agak hilang-hilang ini gambarnya separuh ini. Nggak apa-apa Pak. Yang penting jelas suaranya. Oke. Saya paskan dulu. Pagi Pak Anton. Pagi Pak. Sehat Pak, habis vaksin Pak. Wah sehat selalu ini di Boyolali. Malah sudah menggoes terus ini Pak. Ya, itu kan pekerjaan utama. Baik. Suster, nanti teman-teman yang sudah masuk langsung background-nya langsung meng-on-kan kamera Sus, diminta Sus. Pak, maaf ya Pak, konsumsinya nggak sampai ke tempatnya. Nanti tak foto konsumsinya. Konsumsinya. Tak kirim, Bu. Iya, Suster. Konsumsinya tidak sampai ke rumahnya masing-masing, Pak Yowel. Dalam bentuk virtual Bu, difoto saja. Oh iya, nanti Suster ya. Difoto dilihat nanti sudah kenyang, semoga saja. Nanti juga bisa dicek ya teman-teman untuk awal dan akhir yang meng-on-kan kamera begitu. Nanti saya serahkan pada Riana ya, Nanti awal, tengah, akhir itu ada bukti foto juga begitu. Baik, Bu. Nanti Maya juga bisa bantu untuk memfoto ya, dan Tanto. Ya, Ibu. Tempat saya kok hilang itu ya? Oh, karena ada cahaya itu, Pak. Oh. Mungkin nggak terlalu terang. Biasanya saya kembalikan. Tadi saya juga hilang, saya kembalikan non, kemudian background lagi, non lagi, background lagi, jadi sampai background-nya kelihatan. Sudah saya gitukan, jadi malah kayak bayang-bayang hantu, Bu. Oh iya, selamat Suster. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, teman-teman, Bu Intan. Terima kasih. Saya titip teman-teman Romo. Siap. Oke. Baik, teman-teman yang bertugas, silahkan Romo Suryo juga dijadikan co-host. Sudah, Bu. Pagi Romo Suryo. Selamat pagi, Pak Yoel. Sudah ngopi belum Romo? Sudah. Kalau tidak ngopi nggak bisa melek saya. Tidak bisa muncul tempat saya. Apa Pak? Background? Tadi Background-nya bisa. tadi muncul, tapi sekarang nggak bisa. Kalau tempat saya itu komputernya tidak bisa, tidak mampu. Karena komputer lawas. Pak Anton, saya tadi juga nggak muncul, saya kembalikan jadi non, habis itu saya ganti pakai background lagi. Awal juga saya tidak muncul tadi, jadi dibolak-balik begitu, Pak. Udah saya non, kemudian saya kembalikan nggak bisa juga. Oh, tetap nggak bisa, nggak apa-apa Pak. Yang penting suaranya jelas. Padahal tadi bisa lah.
mungkin perluan tulis. Nah, ini malah bisa. Harus beberapa kali ternyata. Nah, ini baru bisa, Pak. Ayo teman-teman yang belum on-cam bisa on-cam. Mana nih? Suster, masih berapa kita karena sudah lewat 2 menit ini, apakah temannya bisa segera diminta untuk masuk Zoom? Baru masuk 29, Bu. Bentar, Bu. Berarti 41 tambah 4 nanti 45 dikurang 1 44 nanti. Ini yang belum datang siapa sih? Sama. Suster lo gerak sendiri, lainnya diam. Tapi enggak sejarah. Hah? Oh. Udah. Tapi penuh kok sejarah ya, Suster. Oh. Hmm. Satu menit lagi kita mulai saja ya, teman-teman, suster dan teman-teman. Iya, Bu.
Ya, bisa dimulai teman-teman semua. TV rusak, jangan dipukul, nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan kami buka acara ini. Yang pergi biarlah pergi, walau pergi tetap di hati. Good morning, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya yang paling ganteng di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Bruder Louis dan saya akan ditemani oleh saudari saya, Serena Maharani. Kami berdua akan memandu teman-teman dalam kegiatan gladi rohani pada hari ini. Salam Historia. Yang kami hormati Ibu Intan selaku Wakaprodi Pendidikan Sejarah. Yang kami hormati Bapak Anton selaku dosen pembimbing akademik. Yang kami hormati Romo Suryanto Hadi. Yang kami hormati Bapak Hendra Kurniawan. Dan yang kami kasihi dan cintai teman-teman pendidikan sejarah semester 4. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkat-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan gladi rohani semester 4. Selama beberapa jam ke depan, kita akan mengikuti beberapa rangkaian acara. Berikut akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan oleh Ibu Brigida Intan selaku Wakaprodi. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pemaparan materi yang terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama oleh Bapak Anton Haryono, sesi kedua oleh Romo Florentinus Suryanto Hadi, dan yang ketiga oleh Bapak Hendra Kurniawan. Berikutnya akan dilanjutkan dengan diskusi, refleksi, perumusan aksi, dan yang terakhir adalah penutup. Kepada teman-teman mahasiswa, kami beritahukan bahwa dalam acara ini terdapat 2 kali presensi, yaitu presensi awal dan presensi akhir. Maka dari itu, kami harapkan kepada teman mahasiswa untuk mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Karena apabila tidak mengisi presensi sebanyak 2 kali, maka akan berpengaruh kepada administrasi berupa sertifikat tidak diterbitkan. Link presensi tersedia di room chat. Baik, untuk membuka kegiatan ini, marilah kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh Bruder Louis. Kepada Bruder Louis dipersilahkan. Baik, terima kasih. Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami aturkan atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi yang penuh sukacita ini. Bapa yang baik, terima kasih juga kami aturkan kepadamu, di mana Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berjumpa dan berkumpul bersama dalam kegiatan gladi rohani yang bertemakan menjawab tantangan dan peluang studi. Bapa, kami mohon berkat dan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kegiatan kami. Kiranya kasih-Mu menyertai kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan ini. Semoga kegiatan yang kami ikuti pada pagi ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kami dalam tugas dan pelayanan kami nantinya. Berkati juga para pembicara yang sudah mau berkenan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami. Kiranya naungan kasih-Mu selalu menyertai mereka, agar segala yang mereka sampaikan kepada kami dalam kegiatan ini menjadi berkat bagi kami semua. Allah yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami, dan berilah kami iman yang benar dan pengharapan yang teguh, serta kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah,
agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bruder. Selanjutnya, marilah kita ambil sikap sempurna dengan mengepalkan tangan kanan di bahu dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Sanata Dharma. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bu Intan, selaku Wakaprodi Pendidikan Sejarah. Kepada Bu Intan, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih Buder Luis dan Serena, dan juga kepada panitia. Yang terhormat pada Bapak Anton Haryono selaku DPA, pada Romo Suryanto Hadi, pada Bapak Hendra Kurniawan yang mungkin nanti akan menyusul, dan juga kepada Bapak Yoel Kurniawan Raharjo, dan juga yang terkasih pada teman-teman angkatan 2019 yang sekarang sudah memasuki semester 4. Selamat pagi semua, puji dan syukur. Saya mewakili Bapak Kaprodi yang belum bisa hadir pada hari ini. Jadi beliau menitipkan pesan pada saya untuk bisa mendampingi teman-teman meskipun dalam jarak jauh. Baik teman-teman semua, mungkin dari kita banyak yang tidak tahu mengapa kita melaksanakan kegiatan gladi rohani. Gladi rohani itu merupakan salah satu kegiatan penciri prodi, ya. Saya sempat bertanya kepada teman-teman prodi lain yang satu jurusan gitu ya, jurusan pendidikan ilmu pendidikan sosial itu juga tidak melaksanakan kegiatan gladi rohani. Saya juga sempat ditanya oleh Pak Anton Haryono mengenai apakah ada bahan-bahan, kemudian referensi terkait gladi rohani untuk sebelum-sebelumnya, saya juga merasa kesulitan. Nah, untuk itu pada gladi rohani kali ini, kami berniat untuk mendokumentasikannya dan kemudian mempublikasikannya sebagai dokumentasi prodi supaya kegiatan selanjutnya itu baik dari dosen maupun mahasiswa memiliki referensi atau tidak kesulitan melaksanakan gladi rohani. Karena sebelumnya memang teman-teman untuk kegiatan gladi rohani ini itu kita laksanakan di luar kampus. Biasanya ada outbound begitu ya. Nah, itu sangat menarik sekali kalau kita laksanakan dalam kegiatan luring karena biasanya maksimal dilaksanakan selama 2 hari begitu ya. Tapi karena situasi saat ini itu dialihkan menjadi kegiatan daring. Mudah-mudahan nanti ketika di semester 8 kita bisa melaksanakannya lebih maksimal dan ada kesempatan kita untuk berdinamika mengikuti gladi rohani sebagaimana pada umumnya. Nah, gladi rohani itu merupakan kegiatan yang bertujuan menemukan kesadaran diri pada mahasiswa. Nah, untuk apa? Supaya dalam kegiatan belajarnya selama ini, itu setiap mahasiswa, khususnya semester 4, dapat menentukan target masa depan yang hendak dicapai, khususnya dalam prodi pendidikan sejarah. Nah, mungkin teman-teman merasa, oh semester 4 ini saya belum menemukan sesuatu. Nah, disinilah, di kegiatan inilah kita ingin menggali berbagai kemampuan kita itu. Meskipun jarak dan waktu sedikit menjadi halangan, tapi ketika teman-teman berdinamika di sini, baik secara daring gitu ya, teman-teman bisa mengeksplor diri masing-masing. Selain mengeksplorasi diri, teman-teman juga bisa memaknai pengalaman belajar selama ini itu seperti apa mulai dari semester 1 hingga semester 4. Teman-teman juga bisa menggali strategi ke depan itu seperti apa untuk bidang akademiknya, kemudian bidang sosialnya, dengan mengikuti berbagai kegiatan dan komunitas teman-teman sendiri. Jadi masa-masa pandemi ini tidak menjadi halangan bagi teman-teman sekalian. Maka gladi rohani semester 4 ini difokuskan untuk memantapkan studi teman-teman semua. Harapannya teman-teman di angkatan ini itu punya komitmen bersama begitu ya untuk kita punya komitmen bersama untuk mendapatkan nilai yang baik, lulus bersama-sama tepat waktu seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti di akhir kegiatan ini gitu ya, selain tadi ada berbagai ilmu yang kita dapatkan dari para pembicara, nanti teman-teman juga bisa berdiskusi, nanti akan dibantu oleh Bapak Yoel Kurniawan Raharjo. Juga luaran dalam kegiatan ini nanti akan dijelaskan oleh Suster Hetty mengenai perumusan aksi. Biasanya kalau perumusan aksi di kegiatan luring ini itu berupa
seperti reflektif ya. Tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Nah, harapannya perumusan aksi kali ini kita bisa mempublikasikannya. Nah, jadi tidak terburu-buru saat hari ini itu teman-teman harus selesai merumuskan aksi, tapi teman-teman diberikan waktu seminggu untuk merumuskan aksi dari kegiatan hari ini. Jadi sungguh-sungguh ya harus diikuti ketiga pembicara kita. Nah, kemudian kita bisa memberikan karangan naratif kita ya, dan kemudian itu harapannya setelah diedit itu bisa dipublikasikan. Baik teman-teman, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya buka kegiatan ini dalam nama Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bu Intan yang telah memberikan kata sambutan dan membuka acara Gladi Rohani pada hari ini. Tidak menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai kegiatan gladi kita yang akan dipandu oleh Bapak Yoel Kurniawan Raharjo. Kepada Bapak Yoel, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Bruder Luis dan Serena yang memberikan tempat dan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Romo, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Gladi rohani ya dalam pandangan saya itu merupakan bagian dari apa yang dinamakan pendidikan holistik atau pendidikan menyeluruh. Jadi teman-teman mahasiswa ya dalam menjalani studinya bukan hanya mendapatkan aspek kognitif, tetapi juga akan dikembangkan nilai-nilai karakternya, ya. Nah, sehingga kalau dua itu ada, mahasiswa ini akan menjadi pribadi yang baik, ya, yang holistik. Nah, mahasiswa bukan hanya menguasai soft skill, tapi hard skill. Nah, hari ini kita akan menjalani apa yang dinamakan gladi rohani, ya. Sudah ada 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Anton Haryono yang akan membawakan tema memantapkan pilihan studiku. Nah, ini cukup penting ya, apalagi di semester 4 ini. Terus yang kedua ada Bapak Romo Florentino Suryanto Hadi yang membawakan tema menggali karisma Sananta Dharma. Jadi Sananta Dharma ini memiliki kekasan ya, kekasan apa yang dinamakan pedagogi Ignatian. Nah, di situ ada competence, ada conscience, ada compassion. Nah, ini akan juga dibahas Romo Suryanto. Dan yang ketiga ada Bapak Hendra Kurniawan yang membawakan tema mengolah imajinasi dan kreativitas. Terus bagaimana ini nanti mahasiswa diajak bukan hanya mengolah soft skill ya, tapi hard skill. Jadi mahasiswa ini akan mengalami apa yang dinamakan pendidikan yang holistik. Pada sesi yang pertama langsung saja saya berikan kepada Pak Anton yang akan membawakan tema memantapkan pilihan studiku. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Anton. Terima kasih Pak Yul atas waktunya. Baik, jadi saya mendapatkan sesi 1 memantapkan pilihan studiku dari Gladi Rohani 2021 untuk angkatan semester 4 ini ya, angkatan 2019 kalau tidak salah. Selama 32 tahun di Sananta Dharma, saya baru pertama kali ini ikut Gladi Rohani. Ya, menjadi narasumber Gladi Rohani sehingga memang ini pengalaman pertama ya, pengalaman pertama. 32 tahun ya. 2 tahun di sini. Yang mungkin perlu diketahui juga, dan ini lebih sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman
untuk apa ya, membuat refleksi langsung tentang pilihan studinya ya, bagaimana proses memantapkan pilihan studi. Tapi baiklah, saya akan bercerita saja tentang pengalaman saya waktu saya harus menjalani studi ya, terutama tentu saja di S1 dulu, kemudian lanjut S2 dan S3 kebetulan ya. Yang jelas yang pertama-tama perlu saya sampaikan adalah bahwa sejarah itu bukan pilihan pertama saya waktu saya ini, dan saya dulu waktu SMP itu bencinya bukan main dengan yang namanya sejarah ya, karena memang guru saya pernah membuat saya, guru sejarah saya itu membuat saya tidak suka. Jadi tidak pernah ada kabar apapun, tiba-tiba pagi-pagi jam pertama, saya masih ingat betul ya, jam pertama itu pelajaran sejarah di SMP itu, waktu itu kalau tidak salah kelas 2 atau kelas 3. Semua buku masukkan laci, kita ulangan harian, langsung saat itu juga. Ulangannya apa? Ulangannya waktu itu silakan sekarang tulis Dasar-Sila Bandung. Itu gila betul itu. Dasar-Sila Bandung suruh ngapalkan 10 lagi gitu ya. Jadi Dasar-Sila Bandung itu suruh ini. Nampak sekali guru itu begitu emosional, nampaknya ada persoalan keluarga yang dibawa ke kelas. Ya. Waktu itu saya tidak mengerjakan apapun, dan kemudian dipanggil kenapa tidak mengerjakan. Karena memang satu pun tidak ada yang hafal saya. Gitu kan. Tidak ada yang hafal. Jadi itu waktu itu betul-betul saya seperti memberontak. Itu saya masih ingat betul. Ya. Masih ingat betul dengan Pak Guru ini. Sekarang sudah almarhum ya. Ya, kemudian di SMA itu saya termasuk paspal eksakta ya, di jurusannya jurusan eksakta. Dulu masih ada eksakta, non eksakta, bahasa dan seterusnya ya. Itu di eksakta, dan saya juga bukan pelajar yang tanpa ranking ya, di kelas paling tidak itu saya punya ranking. Kemudian waktu masuk ke perguruan tinggi itu pilihan pertama saya kalau tidak salah pertanian waktu itu. Kemudian pilihan kedua pilihan ketiga itu baru sejarah. Waktu itu baru sejarah. Jadi sejarah itu pilihan saya yang ketiga waktu itu. Dan saya diterima di sejarah. Tapi begitu diterima di sejarah, karena itu sudah pilihan saya, maka saya ya dengan suka hati, dengan ini segera untuk ada masa-masa di mana agak kecewa kenapa saya milih ini ya. Ketiga, kemungkinan kalau saya tidak milih di ketiga, ini saya mungkin di pilihan kedua saya atau pilihan pertama saya diterima. Karena akademik saya juga lumayan bagus waktu itu. Ya, tapi lama-kelamaan tidak cukup lama, tidak sampai 1 semester saya segera menyesuaikan diri. Ya. Saya segera menyesuaikan diri, kemudian saya harus belajar sungguh-sungguh dan itu pilihan saya. Gitu. Kemudian ya mungkin bisa jadi ketekunan itu betul-betul kemudian dibangun karena itu pilihan. Saya menganggap apa yang menjadi pilihan saya itu ya seperti sesuatu yang memang harus dirawat secara bagus ya, secara sungguh-sungguh gitu ya. Ya walaupun saya latar belakangnya eksakta tadinya dan itu merupakan pilihan bukan pilihan pertama saya. Tapi soal eksakta saya, soal pilihan pertama saya atau kedua saya itu sudah saya lupakan. Dan saya harus segera masuk ke dunia baru saya, dunia pilihan ketiga saya itu, kemudian menjadi keutamaan. Waktu itu saya memang begitu ya. Kemudian prestasi saya seperti apa ketika saya sudah all out di situ ya. Prestasi pertama saya selama 4 tahun itu mendapatkan beasiswa. Ya, beasiswanya itu per bulan 30.000 ketika SPP saya selama 1 semester hanya 18.000. Anda bisa bayangkan 1 bulan 30.000 selama 4 tahun ketika SPP 1 semester 18.000. Itu tentu saja merupakan satu prestasi yang luar biasa bagi saya, dan dari 30.000 per bulan itu sudah lebih dari cukup untuk apapun selama 1 bulan itu. Selama 1 bulan itu, ya, saya bisa beli buku apapun, kemudian bisa beli selain buku ya untuk rekreasi saya dan seterusnya. Ya,
Dan waktu itu untuk memperoleh beasiswa juga bukan perkara mudah, itu pasti berkait dengan prestasi ya, prestasi. Kemudian ketika wisuda ya, memang tahunnya tidak, tahun saya termasuk waktu itu tidak ada batasan harus 8 semester selesai ya. Ya, tidak ada batasan waktu itu. Saya memang tipologi orang yang tidak suka cepat selesai. Ya, tapi tidak ada satupun mata kuliah yang mengulang jelas ya. Ya, bahkan untuk mendapatkan nilai C itu sulitnya setengah mati. Saya kira saya mendapatkan nilai C itu hanya satu, pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila. Karena memang saya tidak ikut itu ya. Ya, tidak ikut ujiannya dan seterusnya karena ujiannya modelnya checkpoint dan saya tidak suka. Tapi dapat C. Satu-satunya C itu pendidikan Pancasila. Kemudian B itu ya kisaran 20% ya nilai B itu ya. Ya, sisanya itu dinilai A. Itu di waktu itu masih sarjana muda, sarjana, jadi S1-nya itu berjenjang, ada sarjana muda, kemudian setelah sarjana muda baru menempuh program sarjana 40 SKS. Kelihatan sekali waktu sarjana muda IP kumulatif saya kira-kira ya sekitar 3,5 atau berapa. Nah, waktu sarjana itu 40 SKS kalau tidak salah waktu itu ya IP-nya bulat lah 4. Ya, IP 4 bulat. Dan saya suka saya kira di semester angkatan 2019 itu cukup ada sejumlah teman yang IPK-nya IP semester kemarin itu 4 ya. IP kemarin ada 4, mungkin ada 4 orang atau 5 orang. Kemudian IP rata-ratanya di atas 3 lah. Itu saya kira satu hal yang cukup bagus ya. Ya, jadi itu. Kemudian waktu saya diberi kesempatan untuk dan waktu wisuda S1 dulu itu saya mewakili dari berapa ratus itu waktu itu mungkin 900 lebih lah karena Gajah Mada kalau wisuda itu massal ya 900 lebih atau berapa ya, waktu itu. Saya termasuk 7 orang yang harus diwisuda oleh rektor. Jadi itu satu kebanggaan yang luar biasa karena hanya 7 orang itu yang diwisuda oleh rektor langsung ya. Dan saya harus mewakili teman-teman wisudawan yang lain untuk untuk pidato ya. Nah, itu bisa itu kan berkaitan dengan indeks prestasi yang diraih ya, indeks prestasi yang diraih. Itu yang nanti di fakultas ketika pelepasan di fakultas juga saya yang harus berpidato juga di wisuda itu. Ya. Jadi itu padahal tadi kalau kita lihat di awal itu pilihan 3 saya, bahkan di awal ketika pilihan 3 itu sudah jelas saya diterima di pilihan 3 itu, saya masih kok kenapa saya pilihan 3 harus ini dan seterusnya. Tapi dalam waktu singkat saya ya oke lah ini istri saya, ini pacar saya, ini masa depan saya, maka kemudian saya tetapkan untuk saya setia pada pilihan itu, pada hasil itu ya. Dan produknya seperti itu ya. Produknya seperti itu di S1-nya seperti itu. Ya, kemudian di S2 waktu ada kesempatan S2 itu saya adalah orang pertama di Gajah Mada yang IPK-nya adalah 4. Ya, waktu itu ya. Hanya memang saya tidak cum laude karena memang saya suka yang agak lama-lama ya, waktunya saya terpaut beberapa hari ya, jadi semesternya sudah habis, kemudian beberapa hari saya baru lulus gitu ya. Jadi saya memang tidak mengupayakan untuk cum laude-nya, tetapi IPK saya 4 untuk S2 saya. Ya. Nah, karena itu kemudian menjadi buah besar dan kebetulan ada profesor di Gajah Mada dari sejarah yang sekaligus juga menjadi dosen di Sanata Dharma waktu itu, Profesor Ibrahim. Wah, itu sudah diwatakan kemana-mana sampai setiap rektor ngomong itu selalu menyebutkan IP saya. Pak Mujanto yang waktu itu Kaprodi di Pendidikan Sejarah itu pun juga selalu menyebutkan saya sampai saya menegur mohon untuk itu tidak diulang-ulang lah ya. Nanti kalau yang mendengarkan lebih dari 2 kali itu sudah menjadi bosan. Karena memang IP 4 itu waktu itu memang
sesuatu yang ini ya. Jadi ada satu kebanggaan ya, karena memang itu rutin saya sudah tadi, ini istri saya, ini harus betul-betul saya rengkuh, betul-betul saya cintai setulus hati dan seterusnya ya. Ya, produknya seperti itu ya, produknya seperti itu, sesuatu yang saya merasa ya itu ketika kita sudah memilihnya ya kita harus setia pada pilihan itu, pada pilihan itu. Jadi bahwa saya tidak berarti tidak memiliki waktu lain selain untuk belajar. Oh tetap, ya tetap. Jadi tetapi belajar menjadi yang utama dan di sana ada target. Ya. Jadi target. Karena ini sudah pilihan saya, maka saya harus punya target. Dan itulah target itu selalu saya sematkan di awal semester. Target saya apa? Target saya apa? Terus begitu ya. Jadi tidak ada hari tanpa target. Jadi target harus tercapai. Bagaimana target tercapai itu kemudian harus saya upayakan secara bagaimana. Dan itu saya lakukan secara sungguh-sungguh, secara serius begitu. Ya. Dan waktu saya baru sudah lulus S2 begitu, kemudian ada berita dari Profesor Ibrahim yang mengajar di Sanata Dharma kepada rektor itu. Rektornya waktu itu masih Romo Sastro. Kemudian Romo Sastro bilang, Pak Anton tidak usah kembali, langsung daftar S3. Waktu itu begitu ya. Jadi dan itu baru pertama kali di Sanata Dharma di mana orang sekolah S2 itu antri, saya lulus S2 langsung ditawarin untuk langsung S3 waktu itu. Dan yayasan sudah oke. Kemudian saya mengatakan pada waktu itu kepada Romo Sastro, mohon saya S2-nya itu sudah sekian lama, kemudian saya juga rindu untuk ngajar dulu, maka berilah kami kesempatan untuk ngajar dulu. Ya, entah 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kemudian memang betul, kemudian saya ngajar. Ya, waktu ngajar, kata Romo Sastro, biar ngajarnya tidak terlalu banyak, saya diminta untuk jadi wakil dekan. Ya, waktu itu di Fakultas Sastra. Ya. Ya, baru satu semester jadi wakil dekan dan ngajar, tiba-tiba kemudian Romo Sastro sudah telepon lagi, kapan mau tahun depan, kalau tahun depan S3, sekarang kan harus sudah daftar. Saya masih nawar lagi, ya udahlah ya janganlah mosok hanya 1 semester ya paling enggak 2 semester dan seterusnya. Ya, itu satu padahal waktu itu S3 belum prioritas tuh, S3 belum prioritas karena masih harus cukup banyak teman-teman yang masih S1, teman-teman dosen yang harus sekolah gitu ya, sekolah. Saya melihat bahwa apa yang saya lakukan dengan setia, apa yang saya lakukan dengan penuh cinta, penuh tanggung jawab itu berbuah yang sangat menggembirakan dan itu kegembiraan saya yang luar biasa ya, yang luar biasa. Ya. Dan kegembiraan yang lain yang pernah saya alami tetapi waktu itu saya baru S2 belum selesai, itu adalah guru SMP saya itu datang ke rumah, titip anaknya untuk dididik di pendidikan sejarah di Sanata Dharma. Dan saya mengatakan oke, saya siap dan memang kemudian anak Pak Guru SMP sejarah saya itu kemudian menjadi sarjana pendidikan sejarah di Sanata Dharma. Ya. Dan waktu Bapak Guru itu datang ke tempat saya terus terang bahwa waktu itu saya sangat benci kepada Bapak. Saya bilang begitu. Tapi dengan penuh persaudaraan ya, tidak lagi ini ya. Bencinya karena ini. Tapi terima kasih itu saya masih ingat betul bagaimana Dasasila Bandung itu harus kami tuliskan dalam waktu yang singkat dan saya tidak menuliskan satu pun ya. Dan kemudian saya bisa. Waktu itu saya masih sedang S2 ya. Dan ini yang dari pilihan ketiga itu kemudian karena saya setia untuk terus bahwa saya harus punya target ini itu dan seterusnya, maka kemudian saya tidak hanya lulus S1 tetapi juga lulus S2, S3 dan itu linear banget ya, linear banget sejarah semua ya, dan mantap. Saya tidak pernah punya pikiran untuk ya nyimpang dikit ke prodi lain gitu kan, itu bebas sebenarnya di ilmu humaniora itu bisa sejarah, bisa pilih antropologi, bisa pilih apapun, tapi saya tetap linear di situ. Ya, linearitas saya dari S1, S2, S3 itu juga membuktikan bagaimana yang walaupun itu pilihan 3 karena itu sudah menjadi bagian hidup saya yang akan menentukan masa depan saya,
maka saya harus setia untuk merawatnya, setia untuk ini. Lantas caranya bagaimana ya? Caranya ya betul-betul mengalokasikan waktu yang memadai untuk bisa meraih prestasi ya. Jadi keberhasilan dalam studi kan ya di prestasi itu ya yang diukur oleh indeks prestasi. Suka tidak suka itu ya, suka tidak suka itu merupakan salah satunya ya. Maka waktu itu ya saya ngebut ya harus itu. Dan di waktu S2 itu ya memang target saya 4 ya. Itu memang sejak awal. Jadi begitu masuk target saya 4, tidak bisa tidak. Karena apa? Karena waktu S1 itu sudah 3,8 ya, 3,8. Kalau S1 dipisah jadi 2, sarjana muda sama sarjana, itu sarjananya saya sudah 4. Sehingga memang ketika itu prestasi itu sudah saya target ya di situ. Target. Karena targetnya seperti itu, maka ya saya bagaimana cara belajar yang efektif ya, cara belajar yang efektif. Jadi ini yang mungkin perlu ya, perlu. Itu dirawat ya, dirawatnya. Sudah tidak ada lagi tidak ada lagi semacam keinginan untuk yang lain ya, yang lain. Semuanya harus diprioritaskan untuk itu. Ya. Rekreasinya jalan terus, rekreasinya tetap jalan. Ya. Jadi waktu saya S3 misalnya itu, ya saya S3 saya kira juga saya tepat waktu ya, tepat waktu. Ya. Kemudian paling tidak tepat waktu sesuai dengan kontrak dengan yayasan, karena kebetulan waktu itu kontrak saya masih 5 tahun di S3 ya. Ya, walaupun kalau sekarang mungkin hanya 3 tahun. Ya. Waktu S3 saya juga masih bisa mengembangkan yang lain ya. Jadi saya termasuk waktu itu kan sedang boom tanaman hias ya. Saya termasuk orang pertama di daerah saya di Boyolali sana yang mengembangkan usaha di bidang tanaman hias, jual beli tanaman hias ya waktu itu. Itu waktu S3. Artinya apa? Artinya S3-nya tetap jelas harus fokus ya, tidak mungkin tidak. Karena saya dibiayai oleh yayasan, kemudian saya tidak boleh gagal, bahkan saya harus bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan waktu kontrak. Ya. Kemudian juga prestasinya juga tidak boleh hanya biasa-biasa saja, tetapi saya masih bisa mengembangkan usaha saya yang itu ya, usaha lain saya ya. Waktu itu memang saya kemudian mengembangkan usaha tanaman hias itu ya. Jadi artinya apa? Artinya kita tetap masih memiliki waktu untuk kegiatan-kegiatan lain. Ya. Sejauh atau selama pertama kita setia kepada pilihan kita tadi, kemudian merancangnya, menjadwalnya, kemudian menentukan strateginya bagaimana untuk mencapainya, ya, itu semuanya akan ini ya. Jadi studinya itu jalan lancar ya, dengan prestasi yang saya kira tidak mengecewakan. Kemudian kesukaan yang lain juga bisa berkembang ya, bisa berkembang. Saya kira itu yang bagaimana cara memantapkannya ya. Cara memantapkannya ya ini ya. Jadi setia kepada pilihan bebas. Ya. Bagi saya itu merupakan jalan keutamaan ya, jalan keutamaan. Ya. Jadi kan ini pilihan-pilihan bebas saya, walaupun itu pilihan 3 kalau saya tadi, bukan pilihan pertama. Tapi kan itu pilihan, bagian dari pilihan. Gitu ya. Ya, jadi itu setia kepada pilihan bebas kita itu merupakan jalan utama ya, jalan keutamaan. Nah, ketika ini dipegang secara ini ya, kesetiaan itu mau diaplikasikan seperti apa? Ya kan yang namanya pilihan itu ya harus berjalan sebaik mungkin. Ya. Setia pada pilihan itu adalah artinya bagaimana pilihan itu berjalan sebaik mungkin dengan hasil yang seoptimal mungkin ya, seoptimal mungkin ya. Dan itu yang ini. Dan kesetiaan ini perlu dirawat dan diperkuat secara terus-menerus ya. Ya, perlu dirawat dan diperkuat ya. Nah, kemudian juga selalu merefleksikan kalau saya belajar ini, belajar sejarah yang dulu nggak pernah terbersit sama sekali, apa sih yang akan saya dapat? Gitu. Apa sih yang akan saya dapat? Ya. Dan itu selalu akan ini. Kemudian sampai pada titik di mana ketika apapun bidangnya, apapun studinya,
selama itu digeluti secara serius, itu akan membawa manfaat yang besar, baik bagi orang lain maupun terutama bagi diriku sendiri. Waktu itu begitu. Jadi orientasi saya belum orientasi bagi orang lain. Orientasi saya masih orientasi bagi diriku sendiri. Termasuk pekerjaan pasca studi. Waktu S1 pun saya sudah mikir, ya waktu itu. Ya, pasca S1 pasti akan ada. Kalau saya bisa menekuni ini dengan baik, dengan optimum, niscaya akan ada. Jadi saya belum lulus dari S1, saya sudah diminta oleh Pak Mujanto untuk mendaftarkan di Sanata Dharma begitu lulus. Ya karena dulu walaupun S1 saya di Gajah Mada, itu kalau belajar itu di Sanata Dharma. Kebetulan saya pondokannya, kosnya itu dekat kampus Sanata Dharma. Kalau makan juga di Texas itu. Ya kalau belajar itu di lantai 2 yang sekarang menjadi 2K36 kalau tidak salah. 2K36 di dekanat itu kan dulu rektorat. Ya, saya dulu kalau belajar waktu S1 di situ ya. Bawahnya perpustakaan, atasnya ruang baca. Ya, nah, di situ. Ya, saya sudah kenal Pak Mujanto itu udah lama sebelum lulus ya. Ya, jadi maka begitu saya lulus itu sudah saya langsung dipanggil untuk ujian ya. Jadi setia kepada pilihan bebas itu betul-betul harus kita letakkan sebagai jalan keutamaan kita. Ya, cara merawatnya, cara memperkuatnya ya apa sih yang dibutuhkan untuk berhasil dengan pilihan saya itu. Ya, memang waktu itu saya bilang indeks prestasi. Nah kalau sekarang memang tidak hanya indeks prestasi, tetapi juga lama waktu. Nah, waktu itu memang lama waktu tidak saya hiraukan, tidak saya perhatikan, ya karena dulu sering ada bangga-banggaan jumlah kartu mahasiswa. Jumlah kartu mahasiswa itu makin banyak, makin bagus waktu itu, dan jumlah kartu mahasiswa saya sampai 14 kalau di S1 ya, artinya 7 semester ya, 7 semester. Tapi teorinya paling saya tempuh 3,5 tahun, tidak ada itu. Teorinya sudah labas semua. Ya, lama saya justru di skripsi karena ya masih belum habis waktunya begitu ya. Nah itu tentu sekarang nggak boleh karena sekarang dibatasi aturannya maksimum berapa semester. Maka kalau bisa ya IPK-nya bagus sekaligus semesternya itu di akhir semester 8. Kalau dulu saya di akhir semester 14, sesuatu yang saya kira tidak perlu ditiru. Kalau itu sejak awal saya set untuk lulus semester 8, saya yakin saya bisa. Tapi karena tidak saya set untuk lulus semester 8, saya tidak bisa. Ya. Tapi begitu lulus teori di semester 7, semua teori sudah selesai, saya sudah KKN di semester 8, kemudian setelah itu saya memang ngajar ya, ngajar di SMA, di SPG, di